Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 8 MK Manajemen 101 IPB University hendak menganalisis pengelolaan karyawan pada salah satu kelompok bisnis produk konsumen makanan di Indonesia, yakni PT Mayora Indah. Adapun anggota kelompok 8 terdiri dari Adit Darmawiguna, Rafli Wibowo, dan saya sendiri yaitu Siti Aisyah. Sejarah PT Mayora Indah. PT Mayora Indah Tbk atau Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dan target wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market yaitu konsumen ASEAN. Kemudian PT Mayora Indah melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini, produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast-moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA, Top 100 Public Listed
Companies dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Products dari Majelis Ulama Indonesia, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya. Berikutnya ada pedoman kerja. Direksi perseroan telah memiliki pedoman atau piagam direksi yang disusun sebagai pedoman kerja bagi direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabel, penuh tanggung jawab, mandiri, dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota direksi dengan organ lain dalam perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan optimal dan efektif. Direksi wajib mengikuti piagam tersebut dan tunduk kepada landasan hukum yang menjadi dasar penyusun piagam ini serta menjalankan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berikutnya ada tes masuk Mayora. Yang pertama yaitu tes psikologi, yang kedua interview HRD, yang ketiga focus group discussion, yang keempat short presentation, yang kelima yaitu user interview. Tes masuk tersebut dilakukan untuk memperhatikan sifat dan perilaku seseorang. Salah satu penyebab keluarnya karyawan dari perusahaan adalah karena stres. Pengertian stres sendiri adalah apa yang orang rasakan ketika menanggung tuntutan atau peluang yang luar biasa dan tidak yakin bagaimana menanganinya. Perusahaan Mayora memiliki caranya sendiri untuk mempertahankan karyawan. Strategi mempertahankan karyawan itu ada: 1. Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Hal ini penting dilakukan karena lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan betah atau tidaknya karyawan untuk bekerja di perusahaan. Suasana kerja yang penuh dengan tekanan dan stres dapat mempengaruhi kesehatan mental karyawan, sehingga karyawan tersebut tidak dapat menikmati pekerjaan mereka. Lalu yang kedua ada menjalani komunikasi yang transparan. Karena komunikasi yang tidak transparan dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi karyawan untuk bekerja. Setiap karyawan berhak mengetahui mengenai kondisi keuangan perusahaan, kemajuan yang telah dibuat oleh perusahaan, dan hal-hal lainnya yang direncanakan oleh perusahaan. Yang ketiga ada memberikan kesempatan untuk berkembang. Stabilitas karyawan di tempat kerja akan lebih terjaga jika perusahaan dapat mempromosikan karyawannya, ketimbang mempekerjakan karyawan baru untuk mengisi posisi yang lebih tinggi. Lalu yang keempat yaitu memberikan fasilitas kantor yang mendukung yang akan membuat karyawan terbaik lebih semangat dalam bekerja. Lalu yang terakhir yaitu memberikan gaji dan insentif yang kompetitif karena gaji merupakan salah satu motivasi terbesar bagi karyawan untuk bekerja di suatu perusahaan. Kesimpulan,
PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang telah melebar pangsa pasarnya ke negara-negara ASEAN. Layaknya perusahaan lain, perseroan ini melihat perilaku calon karyawannya melalui seleksi yang ketat. PT Mayora Indah Tbk memiliki 5 tahap seleksi yang mana masing-masing tahap memiliki tujuan tersendiri. PT Mayora Indah Tbk juga mengelola karyawannya agar tidak stres di tempat kerja yang dapat berujung pada pengunduran diri. Berikut tadi adalah presentasi dari kelompok 8 yang berjudul Analisis Pengelolaan Karyawan pada PT Mayora Indah. Sekian dari kelompok 8, terima kasih.